Sebuah kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh wanita bernama Ina selama bertahun-tahun bersama sang suami dirasakan olehnya mulai goyah. Ina kerap menghabiskan waktu untuk menyendiri tanpa mau mengeluhkan nasib rumah tangganya pada kedua orang tuanya. Sepulang kerja, Ina melihat sang suami sedang mempelajari materi ujian untuk pindah posisi jabatan di sebuah rumah sakit. Karena diketahui jika keduanya bekerja di tempat yang sama di sebuah rumah sakit, Ina sebagai perawat, sedangkan sang suami yang bernama Jairo hanya sebagai karyawan biasa yang jabatannya jauh lebih rendah dari Ina yang saat itu. Jairo terlihat kesal karena Ina tak langsung pulang ke rumah usai pulang dari tempat kerja. ¿Has dicho? Saat keduanya makan malam, Ina berusaha memperingatkan Jairo untuk tak memaksakan diri lulus dalam ujian secepatnya, di mana pertengkaran dan selisih paham seperti itu seringkali terjadi dalam hubungan mereka. Namun setelah itu, Me parto la espalda, currando más horas que nadie. Ina pun panik melihat sang suami jatuh tersungkur di hadapannya. Namun sayangnya, nyawa Jairo tak bisa diselamatkan. Ketika seorang dokter dari tim forensik datang untuk memeriksa penyebab kematian Jairo yang mendadak dan menduga jika Jairo telah terjangkit wabah virus yang mematikan, ia pun memutuskan untuk tetap membiarkan jenazah berada di rumah selama 2 kali 24 jam atau 2 hari lamanya untuk dikarantina bersama Ina, untuk kemudian akan diotopsi 2 hari kemudian. Pues quiero decirle que el cadáver y la habitación... ¿Perdón? Necesitamos que el aislamiento sea lo más riguroso. Ina yang mendengar itu tampak keberatan. Namun meski begitu, ia tak bisa berbuat banyak terkait keputusan yang telah dibuat sesuai dengan protokol yang berlaku, di mana saat itu, sahabatnya yang bernama Rosa terus meyakinkan Ina untuk tak terlalu memikirkannya dan tetap menjaga kesehatan Ina sendiri. Nos pondremos en contacto con usted para avisar. Recuerde. Malam harinya, Ina yang sedang menjalani karantina mandiri bersama mayat sang suami di rumah itu dihubungi kedua orang tua Ina yang terlihat sedih dan meras terpukul atas kepergian Jairo yang begitu cepat. Yang di mata mereka, Jairo memiliki kepribadian yang baik. Ahora mismo cogemos el coche y vamos para allá. ¿Estás bien, hija? ¿Papá? Ina pun memastikan jika kondisinya masih cukup baik serta melarang ayah dan ibunya datang ke rumah. Mengingat, rumah itu sudah disetting untuk karantina sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. De verdad que voy a estar bien. Mamá, han modificado y sellado la habitación y se va a enterar que está allí. Menjelang tengah malam, Ina masih terduduk dengan menikmati sebatang udut di congornya, di mana saat itu, terdengarlah suara berisik disertai suara sang suami yang memanggil nama Ina. Ina yang penasaran pun lalu bergegas untuk memeriksanya, dan ketika Ina secara perlahan melangkah, tiba-tiba setelah memastikan tak ada apapun, Rosa mengirimkan pesan pada Ina untuk beristirahat, di mana Ina pun lalu segera mandi untuk kemudian tidur. Ketika berada di atas tempat tidur, Ina menatap ke sisi sebelah di mana Jairo biasa tidur bersamanya, hingga terlihatlah rasa kehilangan Ina akan mendiang sang suami, namun tak lama kemudian. Kemudian scene pun beralih pada flashback ketika Jairo masih hidup yang sangat antusias mempelajari materi ujian demi bisa mewujudkan impiannya menjadi karyawan tetap di rumah sakit. Walau meski Ina menyarankan agar Jairo mengambil cuti untuk bisa fokus menyiapkan materi ujian dan Ina bersedia menanggung kebutuhan hidup mereka selama Jairo tak bekerja dengan gaji yang dimiliki Ina. Namun, Jairo tetap kukuh dengan niat dan keinginannya. Tengo que hacer esto. Si estás conmigo, lo conseguiré.
Malam harinya masih di saat Jairo masih hidup, Ina terbangun dari tidur karena suara berisik dan mendapati Jairo tak ada di sampingnya, hingga saat ia memutuskan untuk memeriksanya. Ia mendapati perilaku Jairo yang terlihat aneh seolah sedang berolahraga yang langsung ditegur oleh Ina untuk tak terlalu berisik karena dia harus tidur dan masuk kerja pagi-pagi sekali. Namun, Jairo terlihat marah saat diingatkan Ina. ¿Sabes la hora que es? Voy a dormir. ¿Puedes hacer un poquito menos de ruido? Que estoy intentando dormir, que mañana madrugo. Si puedes repetirlo. Que solo te he pedido que hicieras un poquito menos de ruido. 12 jam berlalu, Ina terlihat memeluk jasad sang suami yang sudah tak bernyawa, hingga rasa jenuh perlahan menghinggapi diri Ina yang sangat ingin kembali masuk kerja. Terlebih sang ibu menghubungi Ina dan selalu memaksa untuk datang ke rumah Ina. Tak lama kemudian, rekan kerja Ina yang merupakan ketua komunitas pegawai rumah sakit datang menemui Ina untuk menawarkan bantuan. Namun, Ina menolaknya karena merasa ia hanya perlu waktu untuk menyelesaikannya sendiri. Gracias, Felipe, tengo de todo. Muchas gracias, por venir. Asimilando un poco todo, pero estoy bien, gracias, Felipe. Ina pun lalu mengemasi semua barang milik Jairo yang terlihat di sana untuk memudahkannya melupakan semua tentang suaminya itu. Singkat cerita, 20 jam berlalu, Ina yang masih berada di rumah itu bersama jasad Jairo kembali dihubungi Rosa untuk memberi Ina semangat. Namun sepertinya ada perilaku menyimpang dari Rosa dengan perlakuan yang tak wajar. Sesaat kemudian, aliran listrik di sana tiba-tiba padam disertai adanya suara-suara aneh yang berasal dari tempat jasad Jairo tersimpan, hingga Ina pun segera memastikan apa yang terjadi. Ina pun kemudian menghubungi rekannya untuk memastikan aliran listrik di tempat lain dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun tak lama, aliran listrik secara mendadak menyala kembali yang terlihat janggal oleh Ina. Oye, perdona por las horas, muchas gracias. Vale, hasta luego. Saat menjelang tidur, Ina mendapati sosok bayangan hitam yang ia lihat dari bawah celah pintu kamarnya, di mana setelah itu Sin pun dibawa pada momen saat Ina dan Jairo healing bersama sambil bercocok tanam di dalam mobil. Namun sesaat ketegangan pun terjadi di antara keduanya saat Jairo lagi-lagi merasa tersinggung karena ia menganggap Ina lah yang lebih berperan dalam mencari nafkah yang sebenarnya Ina tak mempermasalahkan hal itu. Hingga, Ina yang kesal memilih pergi. Pagi harinya masih di saat Jairo masih hidup, Ina memulai aktivitas dengan bersih-bersih dan merapihkan kamar. Namun tak lama, ia mendapati barang yang tersimpan di lemari atas yang berisi beberapa obat terlarang serta uang milik Jairo. Di mana Jairo yang mengetahui hal itu pun terlihat panik dan berusaha menjelaskan jika semua itu milik pasien yang tak dikonsumsi. Hingga ia menjual kembali obat-obatan itu pada pasien lain dengan harga yang lebih terjangkau demi mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Namun apapun itu, Ina sangat murka pada Jairo karena tindakan Jairo bisa membuat Jairo dipecat dari pekerjaannya dan dianggap menyelundupkan obat serta mengedarkannya. El dinero que también te hace sentir mejor, el dinero. En el hospital se conoce gente de todo tipo, ya lo sabes, no, es verdad, viene un tío. Keduanya pun sempat terlibat keributan yang membuat Jairo semakin kalut dan tak sengaja mendorong Ina hingga terjatuh. Jairo lalu menemui Ina untuk meminta maaf dan kembali menjelaskan terkait obat-obatan itu serta meyakinkan Ina jika dia tak bermaksud untuk mengedarkan obat-obatan itu. Meski memang, faktor ekonomilah yang membuat Jairo nekat melakukan hal tersebut. Que tú me conoces mejor que nadie. No tráfico, tampoco exageres. Singkat cerita, 35 jam pun berlalu. Ina yang masih terkurung di rumah itu bersama mayat sang suami pun merasa cemas seolah Jairo sedang mengawasinya. Di mana tak lama, panggilan telepon masuk yang bertanya terkait Jairo. Jairo no está. Selesai menjelaskan jika Jairo telah mati, sebuah pesan dari nomor tak dikenal pun masuk dan kembali menanyakan Jairo.
Memasuki 40 jam Ina berada di sana bersama mayat sang suami. Keanehan kembali dirasakan Ina saat ia menyiapkan piring untuk makan, dan ketika ia menuju dapur untuk mengambil minum, ia pun terkejut ketika piring itu tiba-tiba tersusun juga di tempat Jairo biasa duduk seolah ingin mengisyaratkan jika ia masih berada di sekitar sana. Kemudian scene kembali beralih pada saat Jairo meluapkan amarah pada Ina yang baru pulang kerja karena Jairo telat menerima telepon yang mengabarkan kondisi ibunya yang stroke, di mana menurut Jairo, jika saja Ina tak menyarankan Jairo untuk berhenti mengkonsumsi narkoba, mungkin Jairo masih sadar dan bisa menerima telepon itu. Me dijiste que no me mentirías. ¡Que no te miento, puta paranoica! Ina yang tahu jika Jairo masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang pun berniat membawa Jairo ke terapis yang membuat Jairo marah dan kembali terjadi pertengkaran di antara mereka. ¿Cuándo es un buen día para ti? ¿Cómo crees que me siento yo, Tak lama kemudian, hanya karena Ina ingin mencari udara segar untuk menenangkan pikiran, Jairo mengusir Ina dari rumah yang membuat Ina harus kehujanan di luar rumah saat malam harinya. Setelah emosinya mereda, Jairo membuka pintu dan mengatakan jika dia akan pergi menjenguk ibunya dan akan tinggal di sana selama beberapa hari. Namun lebih dari itu, Jairo menganggap jika Ina tak memberinya dukungan untuk sembuh dan lepas dari jerat narkoba. En lugar de apoyarme en un momento así, luego el malo soy yo. Singkat cerita, memasuki 44 jam Ina di sana, pria misterius itu kembali menelpon ke HP milik Jairo yang diketahui jika Jairo memiliki hutang pada pria itu. Namun, Ina yang tak tahu apapun soal itu langsung menutup teleponnya dan segera menghubungi Rosa untuk menceritakan semua yang terjadi di sana. Namun rupanya, Ina telah melanggar aturan protokol untuk masuk ke ruangan tempat jasad Jairo disimpan. Bahkan, Ina telah membuka pembungkus mayat Jairo yang telah disegel yang membuat Ina berpotensi untuk dikurung lebih lama lagi di rumah itu. Sementara itu, diketahui jika Ina selama ini sering berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan yang mendapati banyak luka di tubuh Ina disertai dengan imun tubuh yang lemah, yang mana ternyata, dokter itu memvonis Ina mengalami keguguran akibat stres berlebih dan daya tahan tubuh yang lemah yang harusnya bayi itu bisa menjadi anak pertamanya dengan Jairo. Unido a un sistema inmunológico han provocado la pérdida del feto. Dari sini, sudah jelas mengapa Ina lebih sering menghabiskan waktu sendiri di luar rumah dengan 1 atau 2 batang udu di congornya. Selain kerap mendapat penganiayaan dari Jairo, Ina pun lelah menghadapi sikap Jairo yang terlalu memaksakan diri di luar batas kemampuan Jairo, meski akhirnya Jairo pun terlambat menyadari dan mengakui semuanya di hadapan Ina. Que estoy harta. ¿De qué? Tak hanya itu, kelakuan Jairo semakin menjadi saat Ina yang pulang kerja mendapat kabar dari Jairo jika Jairo baru saja memindahkan semua isi rekening Ina ke rekening miliknya dan inginkan Jairo yang mengendalikan semua pengeluaran mereka yang jelas membuat Ina marah. Dan atas dasar itulah, Ina yang sakit hati dan dendam pada Jairo pun nekat untuk meracuni makanan milik Jairo saat mereka makan malam bersama sebelum kematian Jairo, dan terungkaplah jika Jairo tewas karena diracun oleh Ina. Terlebih, Ina menganggap jika Jairo lah yang menjadi biang keladi kematian bayi yang dikandungnya. Se acabó. Kembali ke masa Ina masih menjalani karantina di jam terakhirnya, ia pun dikejutkan oleh kedatangan pria misterius yang menagih uang yang dijanjikan oleh Jairo di mana pria itu pun melibatkan Ina dalam masalahnya dengan Jairo. Dengan keadaan terdesak dan rasa takut di bawah ancaman pria itu, Ina memberanikan dirinya untuk melakukan perlawanan pada pria misterius itu dan berhasil membuatnya kabur. Tak lama kemudian, pintu pun terketuk oleh kedatangan Rosa bersama tim forensik untuk memberikan hasil lab yang menyatakan jika Jairo tewas bersih dari virus. Namun bodohnya, pihak kepolisian tak melakukan otopsi terkait kematian Jairo yang membuat Ina lepas dari jerat hukum, karena faktanya, Ina lah yang telah meracuni Jairo hingga tewas. Le mantendré informada de los resultados. Te acompaño. Di akhir film, fakta mengejutkan terungkap jika setelah kepergian Jairo, Ina yang menjalin hubungan tak wajar dengan Rosa pun kini bisa bebas untuk bersama tanpa gangguan siapapun.